4.3 itu membahas mengenai teorema dasar kalkulus 1 yang sebelumnya diberikan di 4.3 yang kayaknya udah di-upload, itu harusnya ada di 4.4. Nah, 4.4 lebih khusus itu mengenai teorema dasar kalkulus 2 gitu ya. Jadi teorema dasar kalkulus pertama. Nah, jadi, teorema dasar kalkulus pertama itu berkata demikian ya, bahwa kalau kita misalkan ada suatu ini biar saya bikin lebih besar, biar lebih jelas tampilannya ke yang nggak bisa ya. Oke, nah kita misalkan kita punya f. F itu adalah suatu fungsi yang kontinu di interval tertutup AB. Dan kita memisalkan ada x ini adalah sebarang titik ataupun variabel di dalam dalam interval terbuka AB. Maka berlaku gitu ya, turunan dari integral ft, turunan dari integral ft, ini harusnya ada dt-nya juga ya. Ft, ini ada dt. Ini adalah dt. So turunan dari turunan dari gitu ya. Turunan dari integral ft dt pada batas a sampai dengan x. A di sini adalah konstanta dan x tadi adalah sebarang titik ataupun variabel. Bentuk ini sama dengan fx. Jadi lihat aja kalau misalnya ada berupa kayak turunan gitu kan terhadap x. Turunan terhadap x dari suatu integral terhadap variabel lain, misalnya dia terhadap t, ft dt gitu ya. Dan ingat batasnya itu harus dari a sampai dengan x. Atau nanti kita bisa lihat bahwa batas bawahnya itu adalah suatu konstanta dan batas atasnya harus berupa suatu x. Ya. Ini sama dengan fx. Jadi kayak turunan dari suatu fungsi integral adalah fungsi itu kembali, tapi variabelnya harus variabel dalam bentuk x dengan syarat batas atasnya itu juga harus dalam bentuk x dan batas bawahnya boleh sembarang konstanta. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalnya ini ya. Kita disuruh menentukan ddx integral t pangkat 3 dt. ddx integral t pangkat 3 dt pada batasan 1 sampai dengan x. Sesuai dengan teorema dasar kalkulus pertama, kita lihat bahwa terdapat variabel x sebagai batas atasnya dan kita punya 1 sebagai konstanta di sana dan dia adalah batas bawahnya. Dan ini dengan menggunakan konsep pada teorema dasar kalkulus pertama bisa kita tahu langsung jawabannya sama dengan langsung aja kan x pangkat 3. Hanya mengganti t pangkat 3 itu menjadi x pangkat 3 gitu loh intinya. Gampang ya. Next, contoh kedua. Misalnya kita disuruh menentukan ddx integral dari t pangkat 3/2 dibagi akar dari t pangkat 2 ditambah 17. Dengan batas integral diberikan oleh 2 sampai dengan x. Kira-kira ini nanti jadi apa hasilnya? Saya bikin ke bawah aja ya. Coba perhatikan bahwa di sini yang diminta adalah ddx kan gitu kan. Terus udah gitu terdapat integral dalam bentuk variabel t. Terus batasnya itu adalah 2 sampai dengan x. 2 ini adalah suatu konstanta sembarang, sementara batas atasnya ada di x. Dan ini memenuhi konsep dari teorema dasar kalkulus yang pertama, sehingga bisa kita langsung tuliskan jawabannya adalah x pangkat 3/2 dibagi kan gitu ya. Akar dari t pangkat 2, kok jadi t lagi, balik lagi. X dong ya. X pangkat 2 ditambah 17. Sudah selesai. Gampang ya. So, kita ke contoh 3. Contoh 3 ini gini. Carilah ddx, integral dari tangen kuadrat u cos u du, untuk batas dari x sampai dengan 4. Nah, kalau teorema dasar kalkulus 1 kan berkata batas bawahnya yang pakai konstanta sembarang.
kemudian batas atasnya yang pakai X. Nah, ini di sini soalnya batas bawahnya itu yang X, batas atasnya yang 4. Nah, kira-kira enaknya di gimana ini biar bisa memenuhi teorema dasar kalkulus yang pertama tadi. Oke. Dibalik, ya kan? Batasnya bisa dibalik. Nah, kalau batasnya dibalik menurut teorema apa yang terjadi pada fungsinya? Iya, dikasih tanda negatif atau dikali dengan min 1 gitu ya. Jadi, tadi kita sudah tahu bahwa karena X adalah batas bawah, oke, X adalah batas bawah dan bukan batas atas, maka kita tukar batasnya. Oke, sehingga apa yang kita punya? ddx integral x sampai dengan 4 tangen pangkat 2 u cos u du. Ini sama dengan kan gitu ya, ddx. Oke, saya tukar batas atas dan batas bawahnya. Jadi saya punya 4 sebagai batas bawah dan x sebagai batas atas. Dan tidak lupa saya tuliskan tanda negatif karena dianggap dikali dengan minus 1. Sisanya fungsinya tadi adalah tangen kuadrat U cos U du. Oke, sesuai dengan teorema dasar kalkulus pertama apa yang terjadi? Iya, ini tinggal dikasih minus kan ya, min ddx. Terus ini kasih fungsinya tadi 4 sampai dengan x tangen kuadrat U cos U du. Maka hasil akhirnya adalah negatif. Oke, negatif ya. Terus yang ini, iya tinggal ganti aja sama X kan. Jadi tangen pangkat 2 X cos X. Nah, contoh 4 ya. Misalnya di sini kita disuruh menentukan dx integral dari 3t dikurang 1 dt pada batasan 1 sampai dengan X pangkat 2. Oke. Nah, terlihat di sana bahwa batas atasnya itu X pangkat 2 dan bukan X. Nah, tapi batas bawahnya 1 ya, itu memenuhi sebagai satu konstanta sembarang. Nah, sekarang kita gunakan pemisalan U sama dengan X pangkat 2. Nanti kita akan butuh turunan U terhadap X sama dengan 2X. Oke, turunan U terhadap X sama dengan 2X. Kenapa kita butuh? Karena kalau Anda mau mencari turunan dari fungsi yang di dalam ini, dan Anda sudah memisalkan suatu U sebagai X pangkat 2, sesuai dengan aturan rantai, ya, turunan yang di dalam sini akan dikalikan dengan si turunan U terhadap X. Ya, turunan U terhadap X. Jadi, pada langkah selanjutnya, kebetulan udah saya tulis ya, biar nggak repot-repot lagi. Kita gunakan aturan rantai. Jadi turunan dari si fungsi yang ini tadi, yang di dalam sini, yang di soal tadi, itu kita tuliskan sebagai berikut. Jadi ada du, oke, du, integral dari 3t kurang 1 dt pada batas 1 sampai dengan u, karena kita sudah mengganti u-nya sama dengan x pangkat 2. Ya. Jadi dianggap ini ceritanya kita bekerja di u. Maka dari itu kita turunkan dia terhadap U. Oke, DU jadi di situ. Sudah? Nah, karena sudah pakai pemisalan, dan dalam pemisalan itu melibatkan si X pangkat 2, yang berarti ada fungsi yang lain yang terlibat di dalamnya, maka menurut aturan rantai, fungsi yang terlibat di dalam itu juga harus dituliskan lagi turunannya, ya, yaitu si dx U. Turunan U terhadap si X. Sesuai dengan teorema dasar kalkulus pertama, hasil dari yang di yang term yang ini ya, ini hasilnya akan sama dengan 3U dikurang 1. Oke, terus yang ini tadi udah kita tulis di atas ya, ini hasilnya adalah si 2X. Oke, selanjutnya ini kita beresin.
kita punya 3U kurang 1 dikali dengan 2X, substitusikan U-nya sama dengan X kuadrat, sehingga di langkah selanjutnya dituliskan sebagai 3X kuadrat dikurang 1, kemudian dikali dengan 2X. Maka, kita kalikan, sehingga didapat hasil akhirnya adalah 6X pangkat 3 dikurang 2X. Oke, itu penyelesaiannya ya untuk yang contoh soal. Yang terakhir yang nomor 4. Oke, demikian pembahasan untuk teorema dasar kalkulus yang pertama. Dan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.